Bab 936, Pukulan hanya dengan pukulan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Ketika semua orang melihat tinju tangan kosong Duan Lingtian menyerbu keluar untuk menyambut pedang roh kelas 2 yang setipis sayap jangkrik dilukai, tangan murid Sekte Sun Mun, hampir semua orang, selain orang-orang dari Sekte 5 Elemen, menggigil, mengalir di punggung mereka. Namun, ini tidak berlangsung terlalu lama. Suara mendesing. Gelombang energi asal tirani meledak dari tinju Duan Lingtian yang melesat seperti bola meriam. Saat energi asal muncul, transformasi yang menghancurkan bumi tiba-tiba terjadi. Energi asal putih berawan berubah menjadi gelombang energi kaki megah yang luas. Di sekitar energi kaki, ada garis-garis petir yang sekuat ular listrik ungu yang tersebar di semua tempat. Selain itu, aura tajam juga memancar darinya. Selain itu, ada juga hembusan angin Qi yang memadat yang melilit tinjunya seperti bayangan. Secara alami, semua perubahan ini hanya dapat dilihat oleh pejabat senior dari masing-masing sekte besar yang memiliki penglihatan yang menakjubkan. Adapun murid muda dari masing-masing kekuatan utama, mereka tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi pada tinju Duan Lingtian saat dia meninju tinjunya. Yang bisa mereka lihat hanyalah gelombang cepat aliran udara di udara saat saling menekan dan meledak, memicu serangkaian ledakan yang menusuk telinga yang memasuki telinga mereka seperti guntur. Ledakan, 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 ledakan. Suara ledakan menjadi lebih keras seiring berjalannya waktu. Itu menggedor gendang telinga para murid muda dari setiap kekuatan utama dengan basis kultivasi yang lebih rendah saat wajah mereka memucat. Gendang telinga dari beberapa murid muda yang basis kultivasinya tidak bagus diledakkan. Semburan darah bocor keluar dari telinga mereka. Memukul. Tiba-tiba, suara keras bergema di langit. Semua orang di tempat kejadian segera menyipitkan mata. Ketika energi yang terkandung dalam tinju Duan Lingtian maju untuk menyambut pedang roh kelas 2 dilukai, tangan murid Sekte Bulan Matahari, itu bergetar dan mengirim pedang roh kelas 2 terbang mundur semudah mematahkan cabang kering. Energi itu kemudian menyelimuti tubuh Lukai. Pada saat itu, tubuh Lukai meledak sebelum berubah menjadi daging dan darah yang bertebaran di langit. Itu tidak meninggalkan bagian yang utuh. Tidak ada cara yang lebih mengerikan baginya untuk mati. Desir. Setelah Duan Lingtian benar-benar menghancurkan dan meledakkan Lukai hanya dalam satu pukulan, dia menarik energi asal di tangannya dan keempat konsepnya. Energi langit dan bumi yang berputar di atas kepalanya kemudian menghilang juga. Karena serangannya terjadi dalam sekejap mata, fenomena langit dan bumi sudah menyebar bahkan sebelum bisa memadat menjadi bentuk. Duan Lingtian melayang di udara. Tidak jauh di depannya ada hujan darah dan daging yang menutupi seluruh langit. Itu seperti kembang api yang mekar yang merayakan kemenangan terakhirnya dalam taruhan pertempuran ini. Kembang api memenuhi langit, terlihat sangat indah, menarik dan mempesona. Jubah ungu di Duan Lingtian berkibar bersama angin. Pemandangannya melayang di sana membuatnya tampak megah di mata para penonton. Terkesiap, 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 terkesiap. Serangkaian suara terengah-engah bergema di udara. Saat satu mereda, yang lain naik lagi berturut-turut. Duan Lingtian ini sangat kuat. Tidakkah menurutmu kekuatannya terlalu mengerikan? Hanya pukulan dan dia berhasil meledakkan murid Sun Mun Sekte yang pemahamannya berada di konsep interpretasi Void tingkat ke-9. Lihat usianya, dia pada dasarnya monster. Tidak masalah apakah itu murid dari Kuil Empyrean, Sekte Bulan Matahari, atau Sekte Pedang, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk saling berbisik. Dalam pertukaran mereka, saat mereka menyebut nama Duan Lingtian, sedikit ketakutan bisa terdengar dalam suara mereka. Itu adalah jenis ketakutan yang berasal dari lubuk hati mereka. Kakak Duan, mata Feng Tianwu langsung menyala. Senyum yang bisa membuat semua makhluk fana tergila-gila muncul di wajahnya yang lembut. Dia berdiri di sana dengan tubuh anggun dan senyumnya yang seindah bunga, seolah-olah dia adalah lukisan yang luar biasa. Meskipun Feng Tianwu selalu memiliki keyakinan penuh pada Duan Lingtian, saat dia melihat kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Duan Lingtian dan bagaimana dia membunuh lawannya hanya dengan satu pukulan, dia masih merasa sangat bahagia untuknya. Kekuatan Duan Lingtian menjadi sangat kuat sekarang. Mata Suli menyipit seketika, keheranan tertulis di seluruh wajahnya. Awalnya, saya pikir jarak kami akan menyempit ketika saya melihatnya berikutnya, tetapi siapa yang akan pernah berpikir bahwa dia sudah sejauh ini?
Cara Duan Lingtian membunuh seniman bela diri interpretasi Void tingkat ke-9 yang telah memahami konsep interpretasi Void tingkat ke-9 hanya dengan satu pukulan telah mengguncangnya sampai ke intinya. Mata Zhang Souyong juga menyipit. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresi yang dia kenakan saat ini sudah cukup untuk memberi petunjuk pada kebingungan yang dia rasakan di dalam hatinya. Lagi pula, aman untuk mengatakan bahwa dia telah menyaksikan Duan Lingtian tumbuh dari hari ke hari hingga hari ini. Pemuda di masa lalu yang membutuhkan bantuannya untuk bertahan hidup di Eternal Jade Restaurant di kota kuno Everlast tanpa disadari telah tumbuh ke tahap di mana dia harus memandangnya sekarang. Setiap anjing memiliki harinya. Brother Lingtian, sekarang saya memikirkan kembali bagaimana kami pertama kali bertemu. Memang benar bahwa perubahan besar datang seiring waktu, Zhang Souyong berpikir dalam hati. Di Blade Sect, selain Feng Tianwu, Su Li dan Zhang Souyong yang tercengang, Blade 13 dan 3 pejabat senior Blade Sect tidak bisa tidak merasa bingung juga. Hanya beberapa bulan dan kekuatan Duan Lingtian benar-benar telah meningkat ke tingkat seperti itu. Sihir apa ini? Bilar 13 kagum, seperti yang diharapkan dari sebuah varian. Saber 5 yang berdiri di dekatnya mengangguk setuju. Varian, kata-kata Saber 5 langsung membuat kedua lelaki tua yang berdiri di samping itu membeku sesaat. Pria tua yang kokoh itu menatapnya dan bertanya dengan suara yang dalam, Saber 5, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Duan Lingtian adalah varian? Ya, Saber 5 mengangguk. Dia adalah varian yang bisa mengeluarkan kemampuan bawaan. Varian yang bisa mengeluarkan kemampuan bawaan. Pria tua kekar, yang juga merupakan pemimpin sekte dari sekte pedang di sekte pedang, tersentak. Pria tua kurus yang berdiri di sampingnya, yang merupakan pemimpin sekte pedang sekte, mau tak mau menggigil sejenak sebelum dia membeku selama beberapa detik. Pada saat ini, yang bisa dia rasakan hanyalah panas yang membakar di wajahnya. Seolah-olah kata-kata yang dia katakan kepada Duan Lingtian sebelumnya diputar ulang di telinganya. Kami memiliki banyak pembangkit tenaga listrik yang kuat dan mudah di sekte kami. Tidak akan ada perbedaan apakah Anda masuk atau tidak. Dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri saat ini. Dia telah mengatakan itu sebelumnya karena dia tidak tahu kekuatan Duan Lingtian sebenarnya mengerikan ini, apalagi fakta bahwa Duan Lingtian sebenarnya adalah varian yang unik. Kenapa kalian berdua tidak mengatakannya lebih awal? Pemimpin sekte pedang sekte memelototi pedang 13 dan pedang 5, sedikit kemarahan terdengar dalam suaranya. Seandainya dia tahu sebelumnya bahwa kekuatan Duan Lingtian begitu tangguh, dan bahwa dia sebenarnya adalah varian, dia tidak akan pernah memperlakukan Duan Lingtian seperti itu sebelumnya. Sebuah slip tunggal dapat menyebabkan kesedihan abadi. Inilah yang dirasakan oleh pemimpin sekte pedang sekte saat ini. Sebelumnya, kakak senior pedang dan saya berpikir bahwa Duan Lingtian telah dibawa pergi oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri, jadi kami tidak menyebutkan banyak tentang dia. Pedang 13 tersenyum kecut. Saber 5 mengangguk. Baik, karena keadaan menjadi seperti ini, tidak banyak yang bisa kita lakukan sekarang. Kita, sekte pedang, yang tidak memiliki nasib dengannya, kita tidak bisa menyalahkan hal lain, kata pemimpin sekte pedang sekte, sambil menggelengkan kepalanya. Dia bisa menebak apa yang dipikirkan pemimpin sekte pedang sekte. Bagaimana ini mungkin? Mata Lian Xiong dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat sosok ungu melayang di langit yang jauh. Dia menggelengkan kepalanya terus-menerus. Dia menolak untuk percaya bahwa ini nyata. Saya mendengar dari Su Li bahwa dia baru berusia sekitar 28 tahun. Seorang berusia 28 tahun yang dapat membunuh seniman bela diri interpretasi Void tingkat ke-9 yang telah memahami konsep interpretasi Void tingkat ke-9 hanya dengan satu pukulan. Detak jantung Lian Xiong berangsur-angsur meningkat, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dengan kekuatannya, jika dia melancarkan serangan padaku selangkah lebih awal dari Suster Junior Feng ketika aku menyerangnya, bukankah aku malah akan mati? Saat Lian Xiong memikirkan hal ini, dahinya segera menjadi lembab karena keringat dingin. Dia tidak lagi berani menganggap Duan Lingtian sebagai musuh. Dia ketakutan sekarang. Kekuatan mengerikan Duan Lingtian telah benar-benar menghancurkan kebencian yang telah dia kumpulkan di dalam hatinya terhadap Duan Lingtian. Kakak senior Lingtian benar-benar luar biasa. Tepat, hanya pukulan dan dia berhasil membunuh murid interpretasi Void tingkat ke-9 Sekte Bulan Merah yang telah memahami konsep interpretasi Void tingkat ke-9. Melihat generasi muda saat ini di Sekte 5 Elemen, hanya kakak senior Duan yang bisa melakukan itu.
Bukankah pejabat senior dari Blade Sekte mengatakan bahwa ada banyak pembangkit tenaga listrik yang kuat dan mudah di sekte mereka dan tidak akan ada perbedaan apakah Duan Lingtian ada atau tidak? Lelucon yang luar biasa. Selain gadis muda berpakaian merah yang tergila-gila dengan kakak senior Lingtian, siapa lagi di sekte Blade yang sebenarnya bisa dibandingkan dengan kakak senior Lingtian? Murid 5 elemen sekte berdiskusi satu sama lain. Banyak dari mereka yang mengejek pemimpin sekte pedang dari sekte pedang. Seolah-olah mereka menertawakan betapa bodohnya dia. Kelompok pejabat tinggi sekte 5 elemen, selain Guo Chong dan Qiyu, memiliki senyum cerah di wajah mereka. Bahkan Cabai, Master Puncak Api Puncak yang pernah berselisih dengan Duan Lingtian di masa lalu, tampaknya juga telah melupakan perbedaan antara dirinya dan Duan Lingtian. Dia juga memiliki senyum tulus di wajahnya. Beraninya Chen Feng meragukanku. Berdiri di samping, Hu Fei melirik dari jauh ke arah Chen Feng, pemimpin sekte-sekte Sun Mun. Seringai terlihat bermain di sudut mulutnya. Menurutnya, itu sepenuhnya kesalahan Chen Feng sendiri karena kalah dari Duan Lingtian kali ini. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Chen Feng sangat ngeri dan ngeri. Tidak terlintas di benaknya bahwa murid sekte 5 elemen yang terlihat hanya berusia sekitar 25 tahun akan benar-benar mengerikan. Hanya pukulan dan dia berhasil membunuh Lu Kai, yang menempati peringkat ketiga di antara generasi muda di sekte Sun Mun. Selain itu, dalam situasi di mana Lu Kai telah mengaktifkan pedang roh kelas 2 miliknya. Beberapa wakil pemimpin sekte dan sekelompok murid dari sekte Sun Mun tampak sangat terkejut. Dua murid Sun Mun sekte, yang berdiri di samping sendiri, saling bertukar pandang. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Salah satu dari mereka tiba-tiba membuka mulutnya untuk bertanya dengan suara rendah. Bukan kamu. Orang lain menggelengkan kepalanya sebelum mengajukan pertanyaan yang sama. Tidak, mantan juga menggelengkan kepalanya. Keduanya langsung terdiam. Mereka adalah dua orang terkuat di antara generasi muda Sun Mun Sek saat ini. Namun, bahkan mereka tidak bisa melihat dengan jelas pukulan yang dilempar Duan Lingtian, murid sekte 5 elemen sebelumnya. Tidak hanya itu, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan bahwa mereka bisa membunuh Lu Kai yang habis-habisan dan mengaktifkan pedang roh kelas 2 hanya dengan tangan kosong. Namun, Duan Lingtian telah melakukannya. Betapa kuatnya. Di sisi kuil Empyrean, mata Xuan Bei menyipit sementara wajahnya benar-benar membeku. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan Duan Lingtian akan meningkat ke tingkat seperti itu hanya dalam beberapa bulan. Nah, ini yang kita sebut menarik. Namun, saat dia mengingat pertarungan antara Duan Lingtian dan dirinya sendiri, gelombang kegembiraan dan antisipasi segera melonjak di hati Xuan Bei. Jelas bahwa dia sama sekali tidak takut pada Duan Lingtian meskipun kekuatan yang telah ditunjukkan Duan Lingtian. Bab 937, Konsep Interpretasi Void Tingkat Ketiga. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Amitabha, selamat, Duan-duan kecil. Di bawah pengawasan yang lain, Hui Kong, kepala biara kuil Empyrean, perlahan mengangkat tangannya dan melemparkan 4 pecahan ke Duan Lingtian. Fragmen konsep tingkat ke-9. Meskipun mereka sudah siap secara mental, saat mereka menyaksikan 4 fragmen konsep tingkat ke-9 jatuh ke tangan Duan Lingtian, banyak orang yang hadir masih tidak dapat menekan keterkejutan yang muncul di hati mereka saat mereka menjadi iri. Bagaimanapun, itu adalah fragmen konsep tingkat ke-9. Bahkan di sekte masing-masing tempat mereka berada, hanya ada beberapa bagian di tangan mereka. Namun, saat ini, Duan Lingtian, hanya satu murid muda dari sekte 5 elemen ini, telah memonopoli 4 fragmen konsep tingkat ke-9. Bahkan banyak pejabat tinggi dari sekte-sekte besar mau tidak mau dikonsumsi oleh rasa iri dan cemburu juga. Duan Lingtian mengambil 4 fragmen konsep tingkat ke-9 dan menempatkannya ke dalam cincin tata ruangnya satu persatu sambil mengucapkan terima kasih kepada Hui Kong, kepala biara kuil Empyrean. Terima kasih, Tuan Hui Kong. Kamu terlalu sopan, Little Benefactor Duan. Aku tidak berbuat banyak, jawab Hui Kong acuh tak acuh. Duan Lingtian menganggukkan kepalanya sebelum menyipitkan matanya pada Chen Feng, pemimpin sekte dari sekte Sun Mun. Wajahnya pucat pasi. Sambil tersenyum, Duan Lingtian berkata, pemimpin sekte Chen Feng, terima kasih atas 2 fragmen konsep tingkat ke-9. Wajah awalnya pucat Chen Feng menjadi gelap seketika saat dia mendengus. Duan Lingtian,
Apa yang dapat Anda lakukan bahkan jika Anda memiliki dua fragmen konsep tingkat ke-9 itu? Anda hanya akan dianggap mampu jika Anda dapat mempertahankan dua fragmen itu. Jika tidak, Anda hanya akan mengukir jalan untuk orang lain. Saat kata-kata Chen Feng keluar dari mulutnya, banyak mata murid dari kuil Empyrean, Sekte Blade, dan Sekte Sun Moon langsung menyala. Memang, apakah mereka tidak dapat merebut 4 fragmen konsep tingkat ke-9 di tangan Duan Lingtian setelah mereka memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri? Secara alami, ada lebih banyak orang yang memiliki pemikiran ini di benak mereka, tetapi niat mereka dihancurkan dengan kejam olehnya. Apa lelucon? Bagaimanapun, seseorang harus cukup mampu sebelum seseorang bahkan bisa berharap untuk merebut fragmen konsep tingkat ke-9 dari tangan Duan Lingtian. Jika tidak, itu hanya akan menjadi tiket sekali jalan ke neraka. Adegan Duan Lingtian meninju seniman bela diri interpretasi Void tingkat ke-9 yang telah memahami konsep interpretasi Void tingkat ke-9 sampai mati sebelumnya sangat menyengat ke dalam pikiran mereka. Itu tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Namun, ada 4 fragmen konsep tingkat ke-9 di Duan Lingtian. Jika 4 orang bergabung untuk membunuhnya, masing-masing dari mereka akan bisa mendapatkan 1 fragmen konsep tingkat ke-9. Saat kata-kata Chen Feng keluar dari mulutnya, kegelisahan dari 3 murid kekuatan utama, selain Sekte 5 Elemen, tidak luput dari pandangan Duan Lingtian. Namun, dia tidak merasa terganggu sama sekali. Terima kasih atas perhatian Anda, pemimpin Sekte Chen Feng, Duan Lingtian menjawab dengan santai sebelum dia melirik sekelompok murid dari 3 kekuatan utama yang menatapnya seperti dia adalah mangsa. Aku ingin lebih dekat dengan siapapun yang benar-benar ingin mendapatkan 4 fragmen konsep tingkat ke-9 di tanganku. Senyum yang mempesona dan percaya diri muncul di wajah Duan Lingtian. Setelah mendengar kata-katanya dan melihat senyum percaya diri di wajahnya, banyak murid muda segera menolak gagasan untuk melawan Duan Lingtian untuk merebut 4 fragmen konsep tingkat ke-9. Secara alami, ada banyak pengecualian juga. Lagi pula, godaan dari keempat fragmen konsep tingkat ke-9 ini terlalu besar. Bahkan jika mereka sudah tahu Duan Lingtian memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka masih ingin mencobanya. Seperti kata pepatah, bagaimana Anda bisa menangkap anak harimau jika Anda tidak memasuki sarang harimau? Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian sekali lagi berdiri bersama Feng Tianwu, Su Li, dan Zhang Souyong. Pada saat yang sama, dia juga meminta mereka bertiga untuk bergerak menuju sekelompok orang dari Sekte 5 Elemen. Duan Lingtian kemudian memperkenalkan mereka bertiga kepada Guo Chong, Qiyu, Huang Danyu dan Chen Wei, begitu juga sebaliknya. Pemimpin Sekte Guo, Master Puncak Qi, Feng Tianwu dan 2 lainnya menyapa Guo Chong dan Qiyu dengan sopan sementara mereka mengangguk pada Huang Danyu dan Chen Wei sambil tersenyum. Sebelum ini, saya belum pernah mendengar Duan Lingtian menyebutkan apapun tentang mengetahui kejeniusan luar biasa seperti Anda, Nona Feng. Dari apa yang saya lihat, kekuatan Anda sama sekali tidak kalah dengan Duan Lingtian, kan? Qiyu bertanya dengan senyum berkelap-kelip di matanya saat dia menatap Feng Tianwu dengan intens. Kamu menyanjungku, Peak Master Qi. Bagaimana mungkin aku bisa lebih baik dari kakak Duan? Feng Tianwu menjawab dengan cepat dan sederhana. Tianwu, jangan terlalu rendah hati. Sebelumnya ketika Lian Xiong itu menyerangku, bahkan aku tidak akan bisa merespons kecepatanmu tepat waktu jika aku tidak bersiap sebelumnya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Kekuatan yang ditunjukkan Feng Tianwu saat itu juga mengejutkannya. Sayangnya, pada saat dia sadar kembali, Feng Tianwu telah menarik kembali energi asal dan konsep apinya, tidak meninggalkan kesempatan baginya untuk menyelidikinya menggunakan energi spiritualnya. Namun, dia yakin bahwa kekuatan yang dimiliki Feng Tianwu saat ini tidak kalah dengan dia. Dia merasakan sentakan di hatinya saat energi spiritualnya meregang seketika dan menyapu ke arah Feng Tianwu. Dia mencoba menyelidiki kekuatannya. Dalam contoh berikutnya, dia segera menemukan basis kultivasi Feng Tianwu. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Saat Duan Lingtian mengetahuinya, dia sangat terkejut sehingga dia terdiam cukup lama. Pikirannya benar-benar kosong, dan dia berdiri di sana untuk waktu yang lama seolah-olah dia kesurupan. Detik berikutnya, dia bergumam pada dirinya sendiri tanpa suara, bagaimana ini mungkin? Tianwu hanya diinterpretasi Void tingkat ketiga. Dari penyelidikan energi spiritual Duan Lingtian,
basis kultivasi Feng Tianwu bahkan tidak selangkah dalam interpretasi Void tingkat keempat. Itu hanya di interpretasi Void tingkat ketiga. Hanya seorang seniman bela diri interpretasi kekosongan tingkat ketiga, namun dia bisa membantunya memblokir serangan Lian Xiong. Dia langsung menjadi sedikit ragu. Namun, saat dia mengingat adegan di mana Feng Tianwu melumpuhkan Lian Xiong, murid dari lengan Sekte Blade, dia tidak bisa menahan perasaan terguncang untuk sementara waktu. Lian Xiong adalah seniman bela diri interpretasi kekosongan 8 tingkat yang telah memahami konsep pedang menengah tingkat ke-8. Itu berarti bahwa kekuatan Tianwu pasti lebih baik daripada miliknya jika dia bisa memotong lengannya sebelum dia bisa bereaksi tepat waktu. Tetap saja, Tianwu memang hanya seorang seniman bela diri interpretasi Void tingkat ketiga. Mungkinkah konsep yang dipahami Tianwu adalah konsep api? Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia segera tahu bahwa dia memiliki jawabannya. Feng Tianwu memiliki tubuh roh api. Kecepatan dia memahami konsep api dapat dianggap sangat cepat. Pada dasarnya, dia tidak akan menemui hambatan dalam proses memahami konsep api. Selain itu, jika dia mendapat bantuan dari fragmen konsep api, kecepatan dia memahami konsep api akan membuat semua seniman bela diri yang tidak memiliki tubuh roh api tersipu malu. Tetapi, bahkan jika dia memiliki fragmen konsep api untuk kultivasinya, dia seharusnya tidak bisa menang melawan Lian Xiong hanya dengan interpretasi Void tingkat ketiga, kan? Duan Lingtian menjadi lebih bingung saat dia merenungkannya. Lian Xiong adalah seniman bela diri interpretasi Void tingkat ke-8 yang telah memahami konsep pedang menengah tingkat 8. Dengan bantuan pedang roh, kekuatannya setara dengan kekuatan lebih dari 270 naga bertanduk kuno. Dengan basis budidaya interpretasi kekosongan tingkat ketiga Tianwu, bahkan jika dia menggunakan cambuk roh kelas 3 yang telah dia sempurnakan untuknya, yang paling bisa dia tunjukkan adalah kekuatan 68 naga bertanduk kuno. Seorang seniman bela diri interpretasi Void tingkat ketiga memiliki kekuatan 40 naga bertanduk kuno jika semua energi asal dalam tubuh dilepaskan. Cambuk roh kelas 3 yang dia sempurnakan secara pribadi memberikan dorongan 70%. Itu setara dengan kekuatan 28 naga bertanduk kuno. Keduanya ditambahkan bersama-sama akan menjadi kekuatan tepat 68 naga bertanduk kuno. Dengan kata lain, bahkan jika Tianwu telah memahami konsep api tingkat lanjut pertama, bersama dengan kekuatan 68 naga bertanduk kuno, kekuatannya masih hanya sekitar 268 naga bertanduk kuno. Itu masih jauh dari kekuatan Lian Xiong. Yah, kecuali dia telah memahami konsep api tingkat lanjut tingkat kedua. Dalam hal ini, dia akan memiliki kekuatan 368 naga bertanduk kuno jika dia melepaskan semua kekuatannya. Itu sudah cukup baginya untuk mengalahkan Lian Xiong. Pikiran Duan Lingtian berputar cepat saat dia mencoba memahami informasi dalam pikirannya. Sementara dia masih memikirkan informasi di kepalanya, dia tiba-tiba tersentak. Masih tidak mungkin bagi Tianwu untuk meningkatkan konsep apinya ke tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu bahkan jika dia memiliki fragmen konsep api untuk membantunya. Dalam hal ini, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah profound. Formasi asimilasi. Bladesec memiliki formasi asimilasi mendalam juga. Jika formasi asimilasi mendalam yang memungkinkan Feng Tianwu mengalami transformasi seperti itu, maka semua ini tidak akan terlalu mengejutkan lagi. Formasi asimilasi mendalam adalah formasi prasasti yang diciptakan oleh Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Untuk tubuh roh bawaan seperti tubuh roh api Tianwu, itu akan memiliki efek yang luar biasa dibandingkan dengan orang biasa. Setelah melalui ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, Duan Lingtian dengan cepat menemukan alasannya. Tidak hanya itu, berdasarkan penilaian Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, formasi asimilasi mendalam akan sangat meningkatkan tubuh roh bawaan yang jauh melampaui imajinasi orang biasa. Artinya, ada kemungkinan bahwa konsep api Tianwu tidak sesederhana berada di tahap maju tingkat ketiga. Saat dia menggumamkan kalimat ini pada dirinya sendiri, Duan Lingtian diam-diam tersentak. Duan Lingtian, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu tahu kecantikan menakjubkan yang luar biasa seperti Nona Feng. Ini luar biasa. Sebuah suara memasuki telinga Duan Lingtian dan membangunkannya dari linglung. Tidak lain adalah Huang Daniu yang berbicara dengannya. Memutar matanya ke arah Huang Daniu, Duan Lingtian mengejek saat dia menjawab, mungkinkah kamu mengira semua orang yang aku kenal adalah orang bodoh besar sepertimu? Selain Duan Lingtian dan Huang Daniu,
orang lain yang berdiri di dekatnya, termasuk Guo Chong dan Qiyu, tidak bisa menahan tawa yang membuncah dari dada mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, suara embusan angin samar bersiul bergema dari jauh dan menyatu menjadi dua embusan tanpa peringatan. Setelah mendengar suara itu, 4 sekte besar yang hadir di tempat kejadian segera melihat ke arah sumbernya dengan mata waspada. Hanya dengan pandangan sekilas, mereka bisa melihat 2 kelompok orang berjalan ke arah mereka dengan kekuatan dan semangat yang besar. Hanya dalam waktu singkat, mereka sudah tiba dan berhenti sekaligus. Itu orang-orang benteng Skywolf, dan orang-orang yang memutus emosi juga. Banyak murid Blade Sekte dan Kuil Empyrean segera memanggil dengan suara rendah. Sebagai 2 dari 4 kekuatan utama di distrik selatan Gurun Utara, Sekte Blade dan Kuil Empyrean memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang benteng Skywolf dan Sekte Pemutus Emosi daripada Sekte 5 Elemen yang berasal dari distrik timur Gurun Utara dan Matahari. Sekte Bulan yang berasal dari distrik barat Gurun Utara. Benteng Serigala Langit. Jauh sebelum orang-orang benteng Skywolf muncul, tatapan Duan Lingtian telah mengunci 4 dari 5 orang yang memimpin kelompok itu, 3 lelaki tua dan 1 lelaki parubaya. Meng Li, Ning Ken, Yu Kang, dan Feng Wei. Keempat orang ini adalah bagian dari 5 wakil Fort Masters. Mereka juga adalah orang-orang yang mengejarnya dan mencoba membunuhnya saat dia menuju kamp Blade Sect dari kota Gurun kuno dengan sekelompok orang Blade Sect sebelumnya. Bab 938, 5 Formasi Prasasti. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Tidak diragukan lagi Meng Li dan 3 lainnya segera menyadari tatapan Duan Lingtian pada mereka. Jika sebelumnya, mereka pasti akan memandang Duan Lingtian dengan tatapan jijik. Namun, mereka tidak berani melakukan itu lagi setelah mereka mengetahui tentang hubungan antara Duan Lingtian dan nona muda itu. Meskipun mereka tidak akan memperburuk konflik antara benteng Skywolf dan Duan Lingtian, mereka juga tidak akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepadanya. Mengesampingkan fakta bahwa Zisang pasti tidak akan senang jika mereka melakukan itu dan menjadi tidak mau bekerja atas nama benteng Skywolf dengan sekuat tenaga, benteng Skywolf juga tidak mau mempermalukan diri mereka sendiri di depan semua pasukan utama. Untuk alasan ini, mereka memilih untuk mengabaikan Duan Lingtian sepenuhnya. Namun, fakta bahwa mereka memilih untuk mengabaikannya tidak berarti bahwa hal itu dapat melenyapkan api amukan Duan Lingtian. Setelah menyapu pandangan dingin dan tajam pada Meng Li dan 3 lainnya, perhatian Duan Lingtian akhirnya mendarat pada pemuda berpakaian putih di belakang mereka. Zisang. Ketika Duan Lingtian menatapnya, dia sudah menatap Duan Lingtian. Terlebih lagi, ketika Duan Lingtian memandangnya, transmisi suara Zisang telah memasuki telinganya tepat waktu. Duan Lingtian, saya tidak berpikir hidup Anda akan begitu lama. 4 wakil Fort Masters menyerang Anda secara bersamaan, waktu dan kamu masih bertahan, ya. Setelah mendengar kata-kata Zisang, wajah Duan Lingtian menjadi sangat gelap sehingga benar-benar mengerikan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia sudah bisa menebak bahwa Zisang yang menarik tali di balik tirai ketika 4 wakil Fort Masters membawa 10 tetua benteng Skywolf untuk mengejarnya, begitu dia menerima konfirmasi ini dari Zisang secara pribadi, emosinya masih sangat terpengaruh. Hanya dalam sekejap, embun beku berkilauan di matanya dan niat membunuh terlihat jelas di matanya. Zisang, harta rahasia Kaisar bela diri akan menjadi kuburanmu. Setelah mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya yang gelisah, Duan Lingtian mengirimkan transmisi suara yang tajam ke telinga Zisang. Tidak ada sedikit pun emosi dalam kata-katanya sama sekali. Ini juga yang ingin kukatakan padamu. Yang mengejutkan Duan Lingtian, Zisang yang biasanya mengakui kekalahan di depannya sebelumnya bertindak sangat keras hari ini. Seolah-olah dia yakin bahwa dia akan mampu membunuh Duan Lingtian. Sepertinya kekuatanmu telah meningkat pesat, ya. Kalau tidak, kamu tidak akan bertindak begitu percaya diri sekarang. Duan Lingtian mencibir. Mudah bagiku untuk membunuhmu, tahu, jawab Zisang dengan dingin. Aku tak sabar untuk itu. Mata Duan Lingtian bersinar lebih terang saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Melihat salah satu dari 5 lelaki tua yang memimpin benteng Skywolf, Hui Kong, kepala biara kuil Empyrean, bertanya dengan 10 jarinya yang saling bertautan, Amitabha, wakil Fort Master Luo, Fort Master King tidak datang kali ini. Yang terakhir tidak lain adalah Luo Fu,
pemimpin 5 wakil pemimpin sekte di benteng Skywolf. Bibi Huikong. Dihadapkan dengan Huikong, pemimpin kuil Empyrean, Luofu tidak berani mengendur dan dengan cepat menjawab, Tuan benteng kami baru-baru ini terjebak dengan beberapa masalah. Untuk alasan ini, dia tidak punya waktu untuk datang. Mata Huikong berbinar saat dia tersenyum dan menjawab, masalah besar seperti harta rahasia Kaisar Bela Diri dan Fort Master King bahkan tidak punya waktu untuk datang. Sepertinya masalah yang dia selesaikan baru-baru ini pasti sangat penting. Ya, sangat penting. Luofu mengangguk. Namun, sudut mulutnya sedikit berkedut. Pada saat ini, 4 wakil master benteng lainnya dari benteng Skywolf segera menjadi canggung juga. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan seperti apa ekspresi orang-orang ini dari 5 kekuatan utama lainnya jika mereka mengetahui bahwa alasan Fort Master of Skywolf Fort tidak datang adalah untuk menjadi kuda untuk seorang gadis. Secara alami, mereka tidak akan mengungkapkan ini kepada siapapun. Jika cerita ini menyebar, mengesampingkan fakta bahwa benteng Skywolf akan menjadi bahan tertawaan Gurun Utara, bahkan para murid dari benteng Skywolf tidak akan dapat menerima masalah ini juga. Pemimpin Sekte Pei, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Aku tidak tahu kamu sudah mengambil alih posisi pemimpin sekte-sekte pemutus emosi, salam untukmu. Setelah menyapa Luofu, Huikong memandang pemimpin sekte pemutus emosi. Dia adalah pria parubaya berpakaian sederhana dengan ekspresi dingin di wajahnya. Pria parubaya berpakaian sederhana itu tidak lain adalah Pei An, pemimpin sekte dari sekte pemutus emosi. Bahkan ketika Pei An berhadapan dengan Huikong, kepala biara kuil Empyrean, wajahnya masih tetap dingin dan menyendiri. Dengan anggukan samar, dia dengan santai menyapanya, "Abot Huikong." Namun, Huikong tampaknya tidak tersinggung dengan hal ini. Setelah mengeluarkan senyum tipis, dia berdiri di sana dengan tenang. Sementara itu, pejabat senior dari 6 sekte besar yang hadir di tempat kejadian saling menyapa. Waktu terus berlalu dengan tenang. Tak lama kemudian, matahari mulai terbenam. Langit ditutupi dengan cahaya matahari terbenam. Warnanya merah tua, membuat seluruh langit tampak seperti dicat dengan semburat merah. Seluruh adegan itu benar-benar menakjubkan. Sudah waktunya. Tiba-tiba sekelompok pejabat senior yang memimpin 6 kekuatan utama saling bertukar pandang sebelum menukik satu persatu. Mereka memasuki medan pegunungan yang canggih. Ayo pergi. Ketika Duan Lingtian dan murid lainnya dari 6 kekuatan utama melihat ini, mereka buru-buru mengikutinya. Mereka tidak berani ragu sama sekali. Mereka tahu bahwa harta rahasia Kaisar Bela Diri akan segera dibuka pada saat ini. Ketika mereka dalam perjalanan ke sini, 6 murid kekuatan utama, termasuk Duan Lingtian dan murid sekte 5 elemen lainnya, telah mempelajari beberapa fakta tentang harta rahasia Kaisar Bela Diri dari pejabat senior sekte masing-masing. Harta karun rahasia Kaisar Bela Diri memiliki waktu pembukaan yang spesifik. Itu hanya akan terbuka selama sehari, dan jika mereka tidak masuk pada hari itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk lagi. Secara alami, ada batas waktu untuk masuk tetapi tidak ada batas waktu untuk keluar. Formasi prasasti di gerbang harta rahasia Kaisar Bela Diri hanya melarang seseorang masuk tetapi tidak keluar. Selain itu, dikatakan bahwa harta rahasia Kaisar Bela Diri yang akan mereka masuki kali ini terkubur jauh di bawah tanah. Banyak formasi prasasti yang memiliki kekuatan penghancur yang besar mengelilinginya. Jika seseorang mencoba untuk menghancurkan gerbang dengan paksa, formasi prasasti yang memiliki kekuatan penghancur yang besar akan secara otomatis mengaktifkan dan menghancurkan seluruh harta rahasia Kaisar Bela Diri hanya dalam satu pukulan. Akibatnya, sejumlah besar harta di dalam rahasia Kaisar Bela Diri akan selamanya terkubur di bawah tanah juga. Justru karena alasan inilah semua pasukan yang tahu tentang keberadaan harta rahasia Kaisar Bela Diri ini tidak berani bertindak sesuka hati. Mereka hanya bisa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Bela Diri buku demi buku, dan membiarkan para murid muda yang berusia di bawah 40 tahun untuk masuk dan mencari fragmen kedalaman yang mereka butuhkan. Segera, di bawah bimbingan pejabat senior dari 6 kekuatan utama, Duan Lingtian dan murid-murid lain dari 6 kekuatan utama telah tiba di sebuah lembah yang luas. Itu adalah lembah yang mereka tuju sebelumnya. Lembah itu luas, dan ada semak-semak di mana-mana. Tidak ada yang tampak sangat menarik perhatian di sini. Pintu masuk ke harta rahasia Kaisar Bela Diri ada di sini. Para murid dari 6 kekuatan utama, termasuk Duan Lingtian,
memiliki kebingungan tertulis di wajah mereka. Duan Lingtian mengangkat alis saat dia mengulurkan energi spiritualnya. Hanya dalam waktu singkat, ia menemukan tanda di salah satu semak-semak di lembah. Aura formasi prasasti yang padat bisa dirasakan ke arah itu. Sebagai orang yang ingatannya digabungkan dengan ingatan prasasti seumur hidup dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, Duan Lingtian memiliki pemahaman yang mendalam tentang formasi prasasti. Dia dengan mudah mengenali beberapa formasi prasasti di sana. Ada total 5 formasi prasasti. Yang ditempatkan di titik tertinggi adalah formasi prasasti yang menetapkan waktu pembukaan tetap untuk harta rahasia. Itu hanya akan dibuka sekali, dan ada waktu tertentu. Di bawah formasi prasasti adalah formasi prasasti lain yang dibuat berdasarkan mutiara pengukur usia. Itulah formasi prasasti yang memverifikasi usia seniman bela diri yang memasuki harta rahasia. Selain itu, ada 3 formasi prasasti lainnya di bawah formasi prasasti ini. Ketika Duan Lingtian menemukan mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri benar-benar berani. Dia bahkan mendirikan 3 formasi pembunuhan di pintu masuk. Setelah 3 formasi pembunuhan ini dipicu, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap marsial monark tingkat ke-9 akan dibantai seketika. Duan Lingtian mengetahui tentang kengerian 3 formasi pembunuhan ini dari ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Selain menggunakan bahan berharga dan berharga, ketiga formasi pembunuhan ini juga membutuhkan energi spiritual dari tahap Kaisar Bela Diri untuk disiapkan. Setiap prasasti yang berpotongan di dalam hanya bisa ditulis oleh Master Prasasti tahap Kaisar Bela Diri. Sepertinya Kaisar Bela Diri itu kemungkinan besar adalah Master Prasasti, pikir Duan Lingtian dalam hati. Selain mengamati segala sesuatu di lembah, Feng Tianwu yang berada di sisi Duan Lingtian terkadang juga memperhatikan Duan Lingtian. Kebetulan dia melihat ekspresi murung di wajahnya. Untuk alasan itu, dia bertanya dengan transmisi suaranya, "Kakak Duan, apakah kamu menemukan sesuatu?" "Ya," Duan Lingtian menganggukkan kepalanya saat dia menjawab dengan transmisi suaranya, "Jika saya tidak salah mengartikannya, pintu masuk harta rahasia Kaisar Bela Diri ada di bawah semak-semak di sana." Selain memiliki formasi prasasti yang mengatur waktu pembukaan, dan formasi prasasti lain yang memeriksa usia orang-orang yang memasuki harta rahasia, ada 3 formasi prasasti lain yang sangat mengerikan dan mematikan. Saat berbicara, Duan Lingtian melihat ke arah di mana dia bisa merasakan formasi prasasti. Ketika Duan Lingtian selesai mengatakan ini menggunakan transmisi suaranya, pejabat senior dari 6 kekuatan utama melayang di atas semak-semak dalam persetujuan diam-diam saat mereka dengan santai membuat gerakan mereka pada saat yang sama. Mereka segera membersihkan semak-semak. Setiap pejabat senior dari 6 kekuatan utama berada di Void Transformation atau lebih tinggi. Mereka mengendalikan energi asal mereka dan mengubah konsep mereka menjadi pedang. Semak-semak dibersihkan dalam sekejap mata. Setelah semak-semak dibersihkan, sebuah pintu megah yang tergeletak di tanah muncul di depan mata semua orang. Pintu dipasang di permukaan tanah. Desainnya sangat besar namun sederhana. Tidak ada jejak debu yang terlihat di atasnya, dan itu memancarkan fluktuasi yang besar. Fluktuasi besar yang tercurah sepertinya menunjukkan perjalanan panjang waktu yang telah dilalui oleh pintu besar itu. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, sedikit kewaspadaan bisa dilihat di wajah lembut Feng Tianwu. "Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih masuk?" "Tenang, 3 formasi pembunuh hanya menargetkan orang yang masuk dengan paksa dan juga mereka yang berusia di atas 40 tahun. Selain itu, 3 formasi pembunuh tidak akan diaktifkan sama sekali," Duan Lingtian meyakinkannya. Ketika Feng Tianwu mendengar ini, dia langsung dihantam oleh kesadaran. "Ah, jadi begitu. Apakah ini pintu masuk ke harta rahasia Kaisar Bela Diri? Pintu besar ini tampaknya sangat kuno. Aku ingin tahu sudah berapa lama pintu itu ada." Murid-murid muda dari 6 kekuatan utama mengikuti di belakang para pejabat senior dari sekte masing-masing. Saat mereka melihat pintu raksasa di tanah, mereka membenamkan kepala mereka bersama-sama dalam diskusi yang panas. Mereka memiliki ekspresi penasaran di wajah mereka. Setelah mendengar diskusi dari murid-murid muda dari masing-masing sekte besar, Luo Fu, pemimpin dari 5 wakil penguasa benteng dari benteng Skywolf perlahan menjelaskan, harta karun rahasia Kaisar Bela Diri di bawah pintu besar dikatakan telah ada selama 1000 tahun. Kaisar Bela Diri yang meninggalkan harta rahasia ini meninggal secara wajar 1000 tahun yang lalu.
1000 tahun, semua murid muda dari pasukan utama, termasuk Duan Lingtian, langsung terkejut. Bab 939, Membuka Harta Karun Rahasia Kaisar Bela Diri. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Menetapkan formasi prasasti dan meninggalkan harta rahasia untuk dibuka 1000 tahun kemudian, seberapa kuatkah metode ini? Terlepas dari Duan Lingtian dan pejabat senior lainnya yang telah lama mengetahui semua ini dari beberapa sumber lain, semua orang benar-benar terpana dan bingung. Ketidakpercayaan terlihat jelas di mata mereka. Keagungan Kaisar Bela Diri benar-benar di luar imajinasi mereka. Bahkan Zhang Yan, yang berdiri diam di belakang Pei An selama ini tidak merasa sedikit tidak nyaman tentang hal ini pada saat ini. Zhang Yan ini, tampaknya sedikit berbeda dari terakhir kali. Sebelumnya, ketika orang-orang dari Sekte Pemutus Emosi baru saja tiba, Duan Lingtian dengan santai meliriknya beberapa kali dan tidak terlalu memperhatikannya. Karena ini, dia tidak melihat sedikit perubahan pada Zhang Yan sama sekali. Namun, sekarang setelah dia mempelajarinya dengan cermat, dia segera melihat beberapa perbedaan dalam dirinya. Zhang Yan sekarang tampaknya memancarkan aura aneh dan tak terlukiskan dari tubuhnya dibandingkan dengan beberapa bulan terakhir. Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan bahwa sesuatu telah terjadi padanya dalam beberapa bulan terakhir ini. Dengan keingintahuan Duan Lingtian sebagai katalis, dia memperluas energi spiritualnya dan menyapukannya ke Zhang Yan. Dia bisa segera merasakan basis kultivasi Zhang Yan, interpretasi Void tingkat ke-7. Beberapa bulan yang lalu, basis kultivasi Zhang Yan berada di interpretasi Void tingkat ke-6 sehingga Duan Lingtian tidak terkejut bahwa dia telah membuat terobosan ke interpretasi Void tingkat ke-7. Bagaimanapun, Zhang Yan berbeda darinya. Zhang Yan telah meninggalkan dinasti Darhan sejak lama dan datang ke Gurun Utara di luar negeri asing. Terlebih lagi, dia telah memasuki Sekte Pemutus Emosi dan bahkan menjadi murid Pei An. Tidak boleh ada kekurangan dari semua jenis buah roh yang eksklusif untuk seniman bela diri interpretasi Void selama kultivasinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat terobosan ke interpretasi Void tingkat ke-6 hanya dalam beberapa bulan. Mengkonsumsi buah roh dalam jumlah besar yang eksklusif untuk seniman bela diri interpretasi Void juga berarti bahwa akan sulit bagi Zhang Yan untuk meningkatkan basis kultivasinya dengan bantuan khasiat obat buah roh di masa depan kecuali dia bisa mendapatkan jenis roh lainnya, buah-buahan yang eksklusif untuk seniman bela diri interpretasi Void yang belum pernah dia konsumsi sebelumnya. Jangan bilang aku salah merasakannya. Duan Lingtian mengerutkan kening sebelum dia dengan cepat mereda. Ketika dia merasakan aura yang tak terlukiskan dan aneh dari Zhang Yan sebelumnya, dia juga bisa merasakan sedikit bahaya pada dirinya juga. Seolah-olah Zhang Yan bisa menjadi ancaman baginya sekarang. Ketika dia menyelidiki basis kultivasi Zhang Yan saat ini dengan energi spiritualnya, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa dia mungkin salah merasakannya. Zhang Yan yang berada di interpretasi Void tingkat ke-7 tidak akan pernah menjadi ancaman baginya. Lagi pula, tidak semua orang seperti Feng Tianwu. Setelah 30 menit, Tian Gu, Peak Master of Earth Peak dari Five Element Sect, sedikit mengernyit sambil bergumam penasaran. Mengapa harta rahasia Kaisar Bela Diri ini belum terbuka? Begitu kata-kata Tian Gu keluar dari mulutnya, sisi luar pintu megah yang tergeletak di tanah segera bersinar dengan lapisan kilau tembus pandang sebelum menutupi seluruh pintu. Suara mendesing. Saat mereka melihat kilau tembus pandang, orang-orang yang hadir di tempat kejadian langsung menjadi gempar. Jadi ini formasi prasasti. Mungkin, murid-murid muda dari 6 kekuatan utama terlibat dalam diskusi yang panas. Mata mereka yang melihat kilau tembus pandang dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Salah satu murid biksu dari kuil Empyrean bahkan terbang keluar dengan rasa ingin tahu dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kilau tembus pandang. Seolah-olah dia ingin mencoba dan merasakannya. Murid kuil Empyrean ini sangat cepat. Dia sangat cepat sehingga tidak ada orang lain yang bisa merespons tepat waktu. Duan Lingtian adalah orang pertama yang menyadari apa yang terjadi. Pada saat itu, murid biksu dari kuil Empyrean itu telah menyentuh kilau tembus pandang, dan seluruh tangannya bahkan terkubur di dalamnya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa murid kuil Empyrean ini tidak tertolong sekarang. Pada saat ini, Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan yang pertama dari 3 formasi pembunuh mulai berputar. Jelas bahwa itu telah dipicu. Para pejabat senior dari 6 kekuatan utama kembali sadar satu persatu. Hui Kong,
Wajah kepala biara kuil Empyrean memucat dan dia kehilangan ketenangannya yang biasa. Dia berteriak keras, sikapnya yang sebelumnya tenang tidak terlihat saat ini, berhenti. Teriakan Hui Kong langsung membuat banyak murid dari semua angkatan gemetar. Abot, kilau ini bisa, mendengar teriakan Hui Kong, murid biksu dari kuil Empyrean, yang tangannya sudah dikilap, sepertinya belum menyadari krisis. Sebaliknya, sepertinya dia menunggu untuk dipuji saat dia melihat Hui Kong. Seolah-olah dia mencoba memberitahunya, Abot, saya sudah mengujinya. Kita bisa melewati kilau ini. Namun, sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, seluruh lembah tiba-tiba bergetar hebat. Seolah-olah gempa bumi yang sangat dahsyat baru saja terjadi, memotong kata-katanya. Kengerian muncul di wajah murid biarawan kuil Empyrean sekaligus. Pada saat ini, bahkan jika dia sangat bodoh dan bodoh, dia akan menyadari bahwa dia dalam masalah. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat menarik tangannya dari kilau tembus pandang. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Kerumunan yang hadir di tempat kejadian bahkan tidak melihat energi sama sekali. Namun, tanpa peringatan apapun, murid biksu dari kuil Empyrean untuk sesaat membeku. Dengan bang, tubuhnya meledak saat berubah menjadi hujan berdarah di langit. Itu adalah hal yang baik bahwa orang-orang di dekatnya berhasil melarikan diri tepat waktu. Kalau tidak, kemungkinan besar mereka akan terciprat dengan darahnya. Meski begitu, para murid muda dari masing-masing pasukan tidak bisa menahan nafas. Ketika mereka melihat kilau tembus pandang yang menyelimuti pintu besar itu lagi, tanda-tanda ketakutan dan ketakutan bisa terlihat di mata mereka. Dengan wajah sedikit pucat, Hui Kong memperingatkan murid-murid kuil Empyrean lainnya, semua murid dari kuil Empyrean, dengarkan. Kecuali kilau ini menghilang dengan sendirinya, tidak ada dari kalian yang diizinkan untuk mendekatinya. Pejabat senior lainnya dari 5 kekuatan besar lainnya, termasuk 5 elemen sekte, juga memperingatkan murid-murid mereka sendiri. Murid-murid muda dari masing-masing sekte menganggukkan kepala mereka tanpa ragu-ragu. Bahkan jika mereka tidak diperingatkan, tidak ada dari mereka yang berani mendekati kilau tembus cahaya itu sekarang. Menurut pendapat mereka, kilau tembus pandang itu tidak berbeda dengan banjir bandang atau binatang buas. Setelah murid biksu kuil Empyrean itu menyentuh kilau tembus pandang itu, tubuhnya entah kenapa meledak dalam sekejap. Mereka dengan tulus takut akan pelajaran ini dari lubuk hati mereka. Kakak Duan, apakah itu kekuatan dari transformasi pembunuhan? Transmisi suara Feng Tianwu yang disertai dengan jejak ketakutan memasuki telinga Duan Lingtian. Ya, Duan Lingtian mengangguk sebagai jawaban. Tidak hanya itu adalah kekuatan yang pertama dari 3 formasi pembunuhan. Energi spiritual saya dapat merasakan bahwa 2 formasi pembunuhan lainnya yang bahkan lebih kuat belum terpicu. Formasi pembunuhan yang lebih kuat. Seberapa kuat? Feng Tianwu terkejut dengan kata-katanya. Setelah hening beberapa saat, Duan Lingtian menjawab Feng Tianwu melalui transmisi suaranya. Saya tidak begitu tahu seberapa kuat sebenarnya itu, tetapi mari kita begini saja. Dari 3 formasi pembunuh, jika yang ketiga adalah formasi pembunuhan, di bagian bawah dipicu, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap marsial monark tingkat ke-9 kemungkinan besar akan berakhir seperti murid biksu kuil Empyrean dari sebelumnya. Suaranya serius dan serius. Jika formasi pembunuhan ketiga dipicu, itu bahkan bisa membunuh pembangkit tenaga listrik tahap marsial monark tingkat ke-9. Warna terkuras dari wajah Feng Tianwu sekaligus. Dari apa yang bisa dia lihat, pembangkit tenaga listrik marsial monark stage sangat kuat. Bahkan Blade Sekte telah menghabiskan cukup banyak uang untuk harta rahasia Kaisar Bela Diri ini, dan alasannya tidak lain adalah untuk mendapatkan fragmen kedalaman sehingga sekte tersebut dapat melahirkan pembangkit tenaga listrik marsial Monarch Stage. Namun, pembangkit tenaga listrik marsial Monarch Stage baru hanya akan berada di level pertama marsial Monarch Stage. Keberadaan seperti itu seperti semut kecil di depan pembangkit tenaga listrik tingkat ke-9 marsial Monarch Stage. Itu tidak layak disebut sama sekali. Namun, formasi pembunuhan di pintu masuk harta rahasia Kaisar Bela Diri itu bahkan bisa membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat ke-9 martial Monarch Stage hanya dalam sekejap, apalagi sekelompok seniman bela diri yang hadir di tempat kejadian sekarang yang bahkan belum memasuki martial Monarch. Panggung. Setelah kematian murid biksu kuil Empyrean itu, seluruh lembah yang luas itu kembali tenang. Namun, segera, ledakan keras lainnya bisa terdengar di langit. Banyak orang terkejut, dan mereka langsung gemetar secara refleks.
Gemuruh. Di bawah pengawasan yang lain, pintu besar yang diselimuti kilau tembus cahaya perlahan-lahan terbuka dan memperlihatkan wajah aslinya di bawahnya. Di bawah pintu adalah platform yang muncul di depan mata semua orang. Di sisi platform tinggi, ada tangga batu sejauh mata memandang. Itu mengarah jauh ke dalam tanah. Menghadap dari atas ke bawah, bagian dalamnya dicat hitam seluruhnya. Adapun 3 sisi lainnya, yang bisa mereka lihat hanyalah kedalaman tak terbatas yang seperti jurang maut. Formasi pelarang penerbangan. Tepat ketika hampir semua orang memusatkan perhatian mereka pada platform tinggi dan tangga batu, energi spiritual Duan Lingtian yang telah diperpanjang dan melewati 5 formasi prasasti dapat dengan jelas merasakan aura yang keluar dari susunan formasi prasasti yang mengelilingi platform tinggi. Itu tidak lain adalah formasi pelarang penerbangan. Formasi pelarang penerbangan adalah formasi prasasti yang melarang seorang seniman bela diri pada tahap void dan di atasnya untuk terbang begitu mereka memasuki harta rahasia, kecuali jika kekuatan seseorang cukup kuat untuk mengatasi belenggu formasi prasasti itu. Jika tidak, yang bisa dilakukan hanyalah berjalan dengan kedua kaki saat memasuki harta rahasia. Formasi pelarang penerbangan ini pasti juga ditinggalkan oleh kaisar bela diri itu. Dalam hal ini, bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat 9 Martial Monarch Stage masuk, dia harus berjalan dengan kedua kaki juga, pikir Duan Lingtian dalam hati. Terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak master prasasti yang hadir di antara kerumunan pejabat senior dari 6 sekte besar yang kurang lebih dapat merasakan aura dari formasi pelarang penerbangan, mereka tidak dapat menentukan dengan tepat apa formasi prasasti itu. Bagaimanapun, mereka berbeda dari Duan Lingtian yang memiliki memori prasasti Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali telah mengalami 2 reinkarnasi sebelumnya. Selama kehidupan keduanya, dia telah mempelajari formasi prasasti ke tingkat tertinggi. Selain itu, dia telah membuat banyak prasasti dan formasi prasasti sendiri, dan dia juga memahami semua prasasti dan formasi prasasti umum yang dapat ditemukan di benua awan. Secara alami, ada juga beberapa prasasti dan formasi prasasti yang tidak biasa yang hanya pernah didengar oleh Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali tetapi tidak memahami metode pengukiran dan pengaturan yang tepat. Sama seperti formasi prasasti split unite yang sebelumnya diperoleh Duan Lingtian di Sword Monarch Tracer yang memungkinkan pedang roh untuk membelah menjadi 9 dan menggabungkan 9 menjadi 1. Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali benar-benar tidak tahu cara mengukir dan mengatur formasi itu. Dengan energi spiritual transformasi kekosongan tingkat kedua saya saat ini, saya bertanya-tanya berapa banyak pedang yang dapat saya kendalikan sekarang jika saya mengolah teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan itu. Ketika Duan Lingtian mengingat harta karun Raja Pedang, hatinya sedikit tersentak. Baru sekarang dia ingat bahwa ketika dia menerima pedang roh kelas kerajaan kuasi dan 3 potong fragmen kedalaman di harta karun Raja Pedang, dia juga menerima 1 set keterampilan pedang yang ditinggalkan oleh Raja Pedang berpakaian putih itu. Teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan. Untuk mengolah teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan, seseorang akan membutuhkan energi spiritual yang kuat untuk dapat secara bersamaan memanipulasi 9 pedang yang bisa melayang di langit dan melemparkan keterampilan dengan sempurna. Bab 940, Jurang Tanpa Dasar. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Apakah harta rahasia Kaisar Bela Diri ada di dasar tangga batu? Seharusnya begitu. Aku bertanya-tanya apa yang akan muncul di balik pintu megah yang terletak di tanah. Aku tidak berharap melihat platform yang sepi dan sunyi di sana. Setelah kita melewati pintu besar itu, kita akan mendarat di platform yang tinggi itu dan kemudian terus menuruni tangga batu yang membawa kita. Apa yang ada di ujung tangga batu itu masih menjadi misteri bagi kita. Yang tidak diketahui selalu yang paling menakutkan. Sepertinya kita harus terus-menerus waspada setelah kita memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri. Murid-murid muda dari masing-masing sekte membenamkan kepala mereka bersama-sama dalam diskusi yang panas. Sebagian besar dari mereka khawatir. Beberapa bahkan berpikir untuk meninggalkan pencarian. Namun, begitu pikiran untuk meninggalkan pencarian muncul di benak mereka, mental mereka terpukul saat mereka mengingat sejumlah besar harta yang tersimpan di harta rahasia Kaisar Bela Diri. Segera, pikiran itu dengan cepat ditepis. Seperti kata pepatah, kekayaan datang dengan bahaya. Jika seseorang bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko apapun, dia akan ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja selamanya. Jika saya bisa mendapatkan lebih dari 2 fragmen kedalaman,
saya pasti akan terbang ke langit. Banyak murid muda dari setiap sekte mengatakan hal yang sama. Huang dan Niu, yang berdiri di dekat Duan Lingtian, tersenyum sambil berkata, sepertinya distribusi fragmen kedalaman di sekte lain juga sama dengan sekte 5 elemen kita. Tentu saja, kalau tidak, siapa yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk fragmen kedalaman? Duan Lingtian tidak terkejut. Dari apa yang bisa dilihatnya, masing-masing kekuatan utama tahu bagaimana memberi dan menerima untuk membangkitkan antusiasme murid-murid mereka. Seseorang berseru, pintu besar harta rahasia Kaisar Bela Diri sekarang terbuka. Bisakah kita masuk? Namun, tidak ada yang mau mengambil langkah pertama. Satu persatu, mata semua orang tertuju pada lapisan kilau tembus pandang yang menyelimuti pintu besar yang terbuka lebar itu. Sejak murid biksu dari kuil Empyrean diledakkan sampai mati, lapisan kilau tembus pandang ini telah membayangi hati mereka. Jika kilau itu masih ada, mereka tidak akan melangkah lebih jauh. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara samar bergema di udara. Di bawah pengawasan orang banyak, kilau tembus pandang menghilang tanpa jejak seolah-olah tidak pernah ada di tempat pertama. Akhirnya hilang. Tidak ada yang berani mengambil langkah lain jika masih ada. Murid-murid muda dari masing-masing sekte besar menghela nafas lega. Apakah kita akan masuk? Pada saat yang sama, banyak murid muda menatap pejabat senior sekte tempat mereka berasal. Keraguan bisa terlihat di mata mereka. Sebelum para pemimpin memiliki kesempatan untuk berbicara, lapisan kilau abu-abu lain muncul di atas pintu besar yang terbuka lebar. Terlepas dari Duan Lingtian, itu menimbulkan pandangan ngeri dari orang-orang dari masing-masing sekte. Duan Lingtian menjadi sedikit terdiam ketika dia melihat ekspresi di wajah orang banyak. Ini hanyalah formasi prasasti yang memeriksa usia mereka yang memasuki gerbang. Apakah perlu menjadi melodramatis ini? Duan Lingtian berpikir dalam hati. Lama setelah kilau tembus pandang menghilang, dia sudah bisa merasakan bahwa formasi prasasti yang memeriksa usia mulai aktif. Apa yang sedang terjadi? Pintunya terbuka, dan kilau tembus pandang telah menghilang. Jadi mengapa ada lapisan kilau abu-abu lain yang muncul sekarang? Apakah lapisan kilap abu-abu ini akan seperti kilap tembus cahaya sebelumnya? Apakah itu akan merenggut nyawa kita hanya dengan satu sentuhan sederhana? Murid-murid muda dari setiap sekte khawatir sakit, tidak ada yang berani mencobanya. Bahkan para pejabat senior dari masing-masing sekte memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Ayo pergi. Duan Lingtian memberi isyarat kepada Feng Tianwu, Huang dan Niu, Su Li, dan Zhang Shouyong yang berdiri di sampingnya saat dia terbang sendirian-sendirian. Dia menyerang langsung ke kilau abu-abu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam hitungan detik, Duan Lingtian telah tiba di sekitar kilau abu-abu. Dia akan mati. Ketika Zisang dan Hu Fei memperhatikan tindakan Duan Lingtian, sebuah seringai merayap di sudut mulut mereka. Keduanya yakin bahwa Duan Lingtian akan mati. Duan Lingtian, Xuan Bei dan Zhang Yan, yang berdiri dengan kelompok kuil Empyrean dan sekte pemutus emosi, langsung mengangkat alis mereka. Mereka berdua terkejut dengan tindakan Duan Lingtian. Terlepas dari Tiangu yang tampaknya tenggelam dalam pikirannya sendiri, kengerian muncul di kerumunan pejabat senior sekte 5 elemen. Anak ini terlalu ceroboh. Guo Chong dan Qiyu benar-benar ngeri. Pada saat ini, Duan Lingtian telah menyentuh kilau abu-abu. Bahkan jika ada sesuatu yang salah dengan kilau abu-abu itu, sudah terlambat bagi mereka untuk menyelamatkannya. Meskipun hampir semua orang merasa bahwa Duan Lingtian akan dimusnahkan, dia memasuki lapisan kilau abu-abu dengan mulus seolah-olah tidak ada yang salah. Melalui sinar matahari terbenam yang tumpah ke seluruh dunia seperti darah, orang banyak bisa melihat bayangan di balik kilau abu-abu yang mendarat dengan kuat di platform tinggi di dalamnya. Duan Lingtian baik-baik saja. Sepertinya kilau abu-abu tidak mematikan sama sekali. Para murid dari masing-masing sekte akhirnya mencapai pemahaman. Sebelum semua orang bisa mengetahui apa yang terjadi, kilatan sosok seperti roh yang berapi-api telah mengikuti di belakang Duan Lingtian dan melewati kilau abu-abu untuk memasuki pintu besar. Itu tidak lain adalah Feng Tianwu. Su Li, Zhang Shouyong, dan Huang dan Niu masih terkejut dengan tindakan Duan Lingtian. Feng Tianwu adalah satu-satunya orang yang membuntutinya seperti bayangan. Itu jelas menunjukkan kepercayaannya yang tanpa syarat pada Duan Lingtian. Aku tidak pernah berpikir bahwa beberapa pria seperti kita bahkan tidak bisa bersaing dengan seorang wanita. Huang dan Niu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut sebelum mengikutinya juga.
Su Li dan Zhang Shouyong saling bertukar pandang dan tersenyum kecut juga sebelum mengikuti untuk memasuki kilau abu-abu dan menginjakkan kaki di platform misterius di bawah pintu besar. Saya mengerti sekarang. Pada saat ini, Tian Gu, Master Puncak-Puncak Bumi dari Sekte Lima Elemen, berteriak dengan suara yang dalam, kilau abu-abu ini adalah formasi prasasti yang memeriksa usia mereka yang masuk. Saat kata-kata Tian Gu keluar dari mulutnya, para master prasasti yang hadir juga tercerahkan. Pada saat yang sama, mereka mulai bertanya-tanya bagaimana Duan Lingtian tahu kilau abu-abu tidak akan membahayakannya. Mungkinkah dia juga seorang master prasasti? Jika dia benar-benar seorang master prasasti, seberapa luas pengetahuan dia dalam mempelajari prasasti sehingga dia adalah yang pertama di antara semua master prasasti yang mengetahuinya. Suara mendesing. Segera, orang lain dari Sekte Lima Elemen melewati kilau abu-abu dan memasuki pintu besar juga. Itu tidak lain adalah Namong Chen. Sekarang setelah Namong Chen masuk, Namong Yi pasti tidak akan ketinggalan juga. Selanjutnya, murid Sekte Lima Elemen mengikuti satu persatu seperti pancuran cahaya memasuki gerbang. Dia hanya beruntung. Zisang yang berdiri di belakang 5 wakil pemimpin Sekte Benteng Skywolf memiliki ekspresi murung di wajahnya. Pada awalnya, dia mengira Duan Lingtian akan dibunuh oleh formasi prasasti dari harta rahasia Kaisar Bela Diri. Namun, alih-alih terbunuh, Duan Lingtian berhasil menjadi orang pertama yang memasuki pintu besar dan menjadi pusat perhatian. Untuk apa kamu terburu-buru? Kamu bisa masuk sekarang dan membunuhnya secara langsung, bukan? Suara suram, serak, dan kuno terdengar di benak Zisang. Itu membuatnya terkejut. Saat dia mendengar itu, mata Zisang langsung menyala. Membunuh. Tanpa menunggu instruksi dari 5 wakil pemimpin benteng Skywolf Fort, dia menyerbu keluar dan melewati kilau abu-abu untuk memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri. Jumlah niat membunuh yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Di bawah selubung kilau abu-abu, sekelompok murid 5 elemen sekte, dengan Duan Lingtian sebagai pemimpin mereka, berdiri di platform tinggi di bawah pintu megah yang terbuka lebar. Mereka semua melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Feng Tianwu, Su Li, dan Zhang Shouyong juga berada di sisi Duan Lingtian. Platform tinggi berbentuk persegi. 3 dari 4 arah berada dalam kegelapan total. Itu dalam dan tak terbatas. Itu terbentang sejauh mata memandang seperti jurang yang dalam tanpa dasar. Hanya arah terakhir yang memiliki tangga batu yang menuju ke bawah. Huang Daniu mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tangga batu ini membentang sejauh mata memandang. Aku ingin tahu kemana arahnya. Kemanapun arahnya, kita tidak punya pilihan lain. Kita hanya bisa mengikuti jalannya, jawab Duan Lingtian. Mengapa kita tidak mencoba terbang dari 3 sisi lainnya? Su Li menyarankan, terbang. Setelah mendengar kata-kata Su Li, Duan Lingtian tersenyum kecut. Saat mereka memasuki platform tinggi ini, mereka telah memasuki jangkauan formasi pelarang penerbangan itu. Kau ingin terbang, tentu kamu bisa. Namun, Anda harus memiliki kekuatan yang setara dengan Kaisar Bela Diri terlebih dahulu. Saat Duan Lingtian hendak menjelaskan, warna di wajahnya berubah. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba dan melihat ke langit di atas. Sesosok putih muncul di sana dan berubah menjadi kilat putih dalam sekejap mata saat menyerang langsung ke arahnya. Zisang, wajah Duan Lingtian menjadi gelap seketika. Dia mengenali pemuda berpakaian putih yang langsung menyerangnya, itu adalah Zisang. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa kecepatan Zisang telah menjadi begitu cepat. Dalam sekejap, dia sudah tiba di depan Duan Lingtian. Bang! Sebuah ledakan mengguncang udara. Itu datang dari Zisang, yang berada di depan Duan Lingtian, mengangkat tinju untuk meninjunya. Nyala api di tinjunya membumbung tinggi disertai dengan gelombang aura angin biru yang tajam. Api itu semakin membara seiring berjalannya waktu. Pukulannya seperti gunung kuat yang menerkam Duan Lingtian. Kecepatannya sangat cepat sehingga Duan Lingtian bahkan tidak punya waktu untuk memblokir serangannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mundur secara naluriah. Beraninya kau. Hampir pada saat yang sama, teriakan feminin bergema di udara. Itu tidak lain adalah Feng Tianwu yang mulai membuatnya bergerak. Dia sepenuhnya diselimuti api yang membumbung tinggi. Seolah-olah dia telah berubah menjadi roh api sejati saat dia memukul Zisang yang menyerang Duan Lingtian. Suara mendesing. Sebuah cambuk panjang yang sepanjang ular roh melesat langsung ke kepalan tangan Zisang. Pada saat ini, di bawah pengawasan yang lain,
Duan Lingtian dan Zisang, yang terlempar dari platform tinggi, bergoyang sesaat sebelum jatuh tak terkendali dalam kecepatan yang sangat cepat. Seolah-olah mereka akan menabrak jurang maut. Pada saat yang sama, cambuk panjang yang ditembakkan Feng Tianwu juga meleset. Zisang turun tajam dengan kecepatan tinggi, bertentangan dengan harapannya. Kakak Duan, Feng Tianwu yang berdiri di sisi platform tinggi menatap sosok ungu yang perlahan menghilang dari pandangan ke jurang tak berdasar. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bahkan tidak repot-repot memikirkan konsekuensinya saat dia melompat ke bawah. Hanya setelah dia melompat, dia mengerti mengapa kakak Duan dan Zisang akan jatuh tak terkendali. Ternyata, tidak peduli seberapa banyak seseorang mencoba mengaktifkan energi asalnya, seseorang tidak akan bisa melayang di udara di tempat ini. Nona Tianwu, kengerian langsung muncul di wajah Suli, Zhang Shouyong, dan Huang Danyu. Saat mereka berdiri di tepi platform tinggi menyaksikan Feng Tianwu jatuh, mereka tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Kenapa kita tidak bisa terbang ke sini? Pada saat yang sama, suara kaget memasuki telinga mereka. Itu membuat mereka bodoh seperti kilat.